Halo Dam Safian, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 saat ini. Kita harus selalu berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa bertemu kembali seperti sedia kala. Kali ini, kita berjumpa dalam sesi belajar IPS. Apa yang akan kita pelajari pada sesi ini? Kita akan mempelajari materi bab pertama, yaitu mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Terdapat 6 subbab pada bab pertama ini. Kita mulai dari subbab yang A, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pada subbab pertama ini, subbab A, ada beberapa tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu kalian harus mampu menjelaskan pengertian konsep ruang. Kemudian yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, kalian harus bisa menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahmu masing-masing. Kemudian yang kelima, kalian harus mampu menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Kita mulai dari konsep ruang terlebih dahulu. Di sini kami sajikan beberapa gambar ilustrasi yang ada di permukaan bumi. Gambar yang pertama. Nah, gambar ini menggambarkan ruang yang ada di dalam rumah. Tentunya, di rumah kalian masing-masing terdapat satu ruang yang kalian gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Entah itu untuk berkumpul dengan keluarga, maupun untuk belajar, maupun untuk aktivitas lain yang kalian lakukan selama di rumah. Kemudian yang kedua, ada ruang yang terdapat di sekolah, yaitu ruang kelas. Gambar yang ketiga, terdapat beberapa hewan yang sedang melakukan aktivitas. Mereka menempati suatu ruang, yaitu di dalam hutan maupun di dalam kebun binatang. Kemudian gambar yang terakhir menggambarkan ruang yang ada di bawah laut. Pada gambar ini terdapat ikan-ikan, terumbu karang, maupun biota kecil lainnya yang menempati ruang di bawah laut. Lalu, kita harus tahu apa itu ruang. Ruang merupakan tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Setiap makhluk yang hidup di bumi tentunya memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Coba bayangkan jika tidak ada ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup tidak memiliki tempat untuk bertahan hidup. Lalu, ada beberapa cakupan ruang. Yang pertama, perairan, meliputi laut, sungai, danau, lalu ada tanah, batuan, lapisan atmosfer, dan juga organisme atau makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan demikian, dari kelima cakupan ini mempunyai pengaruh di dalam kehidupan di permukaan bumi. Dapat kita artikan bahwa ruang itu merupakan suatu tempat untuk makhluk hidup tinggal serta unsur-unsur lain yang saling mempengaruhi. Selanjutnya, setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya itu sama persis antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Maka dari itu, perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang, karena setiap ruang
pastinya akan membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti contohnya, masyarakat wilayah pegunungan pada umumnya merupakan penghasil sayuran. Sementara masyarakat pesisir atau masyarakat laut sebagian besar mereka menghasilkan ikan. Jadi, ketika warga masyarakat pegunungan itu membutuhkan ikan, maka mereka larinya kemana? Ke warga pesisir. Maka dari itu, aktivitas perdagangan antara warga masyarakat pegunungan dengan masyarakat pesisir ini pada saat itu terjadi, yaitu saling memperjualbelikan ikan. Sementara itu, ketika warga pesisir membutuhkan sayur, maka warga pegunungan ini melakukan jual beli kepada warga masyarakat pesisir. Begitu juga warga masyarakat perkotaan, yang mana sebagian besar itu bermata pencarian sebagai pengusaha, pegawai kantor, entrepreneur, guru, dan yang lain-lain. Ketika mereka membutuhkan ikan dan sayur, maka mereka akan membeli kepada para petani maupun kepada para nelayan. Selanjutnya, kita harus tahu juga apa itu interaksi. Nah, menurut seorang tokoh, yaitu Bintharto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun secara tidak langsung. Kontak langsung itu dapat terjadi ketika kita bertemu dengan seseorang ataupun ketika kita menuju suatu tempat atau menuju suatu tujuan tertentu. Sementara itu, tidak langsung itu melalui media, baik itu melalui handphone maupun melalui media lain seperti surat kabar, radio maupun televisi. Contoh ilustrasinya seperti ini. Nah, di sini terdapat gambar seorang guru yang sedang mengajar secara langsung kepada siswanya. Gambar yang kedua, terdapat seorang anak yang sedang bermain handphone. Nah, di dalam gambar yang kedua ini, interaksi secara tidak langsung pun terjadi karena seorang anak ini menghubungi temannya melalui Facebook atau melalui WhatsApp, atau ketika kalian menonton YouTube. Nah, itu merupakan satu contoh interaksi tidak langsung. Contoh nyatanya seperti saat ini, ketika pandemi saat ini, interaksi secara tidak langsung pun terjadi ketika pembelajaran, kita masih menggunakan pembelajaran dengan cara online. Nah, secara online inilah merupakan contoh interaksi secara tidak langsung. Interaksi dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, mobilitas penduduk. Interaksi ini diwujudkan dalam bentuk pergerakan manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Contoh ilustrasinya ada di dalam ilustrasi berikut ini. Yang pertama, ada orang naik sepeda. Gambar yang kedua, ada segerombolan siswa yang naik bus sekolah. Kemudian pada gambar yang ketiga ini, ada segerombolan orang yang melakukan perjalanan. Nah, dari ketiga gambar ini tentunya mereka berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Pada gambar pertama, orang ini tentunya akan menuju ke tempat yang ia tuju dengan naik sepeda. Kemudian pada gambar yang kedua ini, segerombolan siswa naik bus sekolah tentunya untuk berangkat ke sekolah. Kemudian pada gambar yang ketiga ini, segerombolan orang melakukan perjalanan wisata atau mudik dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kemudian interaksi berikutnya yaitu dalam bentuk transportasi. Interaksi ini merupakan perpindahan barang atau energi, hampir mirip dengan
mobilitas penduduk. Kalau mobilitas penduduk tadi perpindahan pergerakan manusia, kalau transportasi ini interaksi perpindahan barang. Dengan cara apa? Memanfaatkan alat transportasi. Biasanya interaksi ini diwujudkan dalam bentuk aktivitas perdagangan, baik itu ekspor maupun impor. Ketika kalian mengunjungi Pelabuhan Tanjung Mas, kalian dapat melihat aktivitas perdagangan atau perpindahan barang dengan menggunakan kapal. Nah, ketika ada kapal yang masuk kemudian menurunkan barang, nah bisa jadi barang itu barang ekspor maupun barang impor, kemudian didistribusikan di beberapa daerah tertentu. Nah, lalu lintas perdagangan di daerah Jawa Tengah ini terjadi di Tanjung Mas ini. Selanjutnya, apa yang menyebabkan terjadinya interaksi ke ruangan? Ada beberapa kondisi yang saling bergantung sehingga interaksi ke ruangan itu bisa terjadi. Yang pertama ialah saling melengkapi. Kondisi ini terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas, mereka saling bertukar atau saling melakukan aktivitas perdagangan. Contohnya, wilayah A itu sebagai penghasil sayuran, sementara wilayah B merupakan penghasil ikan. Nah, kedua wilayah itu saling bertukar. Ketika wilayah A itu membutuhkan ikan, maka wilayah B menjualkan hasil ikannya kepada wilayah A. Begitu juga sebaliknya, ketika wilayah B membutuhkan sayuran, maka wilayah A menjualkan komoditas sayurannya kepada wilayah B. Kemudian yang kedua adalah kondisi kesempatan antara. Suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Dalam hal ini, contohnya misalnya wilayah A itu merupakan penghasil komoditas sayuran, sementara wilayah B merupakan penghasil komoditas ikan. Awalnya, wilayah A ini sering melakukan perdagangan dengan wilayah B. Namun, karena wilayah A dan B itu jaraknya jauh, maka faktor jarak dan biaya untuk meroleh produk tersebut sangat diperhatikan. Kemudian, ada wilayah C yang menawarkan harga maupun jarak yang lebih dekat dengan wilayah A. Maka dari itu, wilayah A beralih kepada wilayah C yang sama-sama penghasil ikan dengan jarak yang lebih dekat dan biaya yang lebih murah. Maka dari itu, di sini digambarkan dengan garis anak panah putus-putus di mana wilayah A ini interaksinya semakin melemah dengan wilayah B, sementara wilayah A interaksinya semakin menguat dengan wilayah C karena wilayah C ini menawarkan jarak yang lebih dekat dan harga yang lebih terjangkau juga dibanding wilayah B. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kemudahan transfer. Kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Tentunya ketika kita melakukan perdagangan, kita memperhatikan juga infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menunjang. Nah, ketika keadaan infrastruktur yang semakin berkurang atau rusak, nah itu menentukan juga biaya pengiriman maupun biaya produksi barang. Nah, sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran kepada wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran kepada wilayah B karena ketiadaan infrastruktur yang memadai. Maka dari itu, yang perlu diperhatikan ketika kita akan menjualkan produk, sebisa mungkin biaya produksi dan biaya pengiriman itu lebih murah daripada harga jual yang akan kita jualkan, sehingga keuntungan yang diperoleh itu semakin
tinggi. Selanjutnya kita lihat contoh soal berikut ini. Amati gambar dan buatlah penjelasan berkaitan dengan interaksi antar ruang dari gambar berikut ini. Nah, kita amati di sini ada 3 penghasil komoditas ikan dan sayur. Yang pertama ada petani penghasil sayur dari Bandung. Kemudian ada nelayan penghasil ikan dari Surabaya. Ada juga nelayan penghasil ikan dari daerah Indramayu. Nah, apa yang terjadi dari ketiga pedagang ini? Nah, awalnya petani sayuran dari daerah Bandung ini melakukan aktivitas perdagangan dengan nelayan yang ada di Surabaya. Begitu juga sebaliknya, nelayan di Surabaya melakukan aktivitas jual beli kepada petani yang ada di Bandung. Nah, jarak yang ditempuh untuk melakukan aktivitas perdagangan tersebut sejauh 400 km. Tentunya membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang banyak untuk mengirimkan barang yang dijual belikan. Sementara itu, nelayan dari daerah Indramayu menawarkan harga yang lebih murah dengan biaya pengiriman yang lebih efisien juga karena jaraknya lebih dekat antara Bandung dengan Indramayu. Nah, apa yang dilakukan petani sayur dari Bandung ini? Apakah tetap melakukan perdagangan dengan nelayan yang ada di Surabaya atau beralih ke nelayan dari Indramayu ini? Nah, tentunya petani Bandung lebih memilih untuk melakukan perdagangan dengan nelayan yang ada di Indramayu karena di samping antara Bandung dan Indramayu itu jaraknya lebih dekat, nah biaya pengirimannya pun lebih murah. Maka dari itu dapat digambarkan dengan arah panah berbentuk pendek ini, artinya interaksi antara petani sayur dari Bandung dan nelayan dari Surabaya itu semakin melemah. Kemudian digambarkan dengan arah anak panah yang panjang, menggambarkan interaksi yang kuat antara Bandung dan Indramayu. Nah, dari ilustrasi ini dapat kita kategorikan sebagai kondisi kesempatan antara, karena ada wilayah C yang menawarkan jarak dan biaya pengiriman yang lebih murah. Nah, dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa ini merupakan kondisi kesempatan antara. Nah, kemudian kita amati contoh berikutnya. Di sini terdapat petani sayur dari Bandung, kemudian nelayan dari Indramayu, lalu nelayan dari Cirebon. Ini masih berkaitan dengan contoh sebelumnya, di mana tadi petani Bandung beralih dari Surabaya ke Indramayu. Namun pada gambar ini apa yang terjadi antara petani Bandung dengan Indramayu? Nah, kita lihat. Nah, di sini ada satu kendala, yaitu infrastruktur yang rusak, yaitu jembatan yang putus. Kemudian antara petani Bandung dengan nelayan di Indramayu mengalami kendala dalam aktivitas perdagangan. Mereka harus memutar lebih jauh untuk sampai ke Indramayu. Begitu juga Indramayu, mereka harus memutar lebih jauh untuk menuju ke Bandung. Nah, maka dari itu petani Bandung beralih lagi ke petani Cirebon dengan jalan yang rata, tidak ada kendala apapun, sehingga aktivitas perdagangan bisa berjalan lancar dan mereka bisa saling memperjualbelikan barang dagangannya dengan mendapatkan keuntungan yang tentunya lebih tinggi daripada
Petani Bandung yang sebelumnya dengan Indramayu. Nah, kurang lebih seperti itu dapat kita jelaskan dalam gambar ini. Nah, sekian dan terima kasih untuk sesi belajar IPS di sesi kali ini. Kita lanjut nanti di sesi berikutnya, kita bahas mengenai subbab B, yaitu letak dan luas Indonesia. Sekian sesi belajar IPS hari ini. Salam sehat untuk semuanya.